Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Afnifania Suherman dari kelas PAIN 2C akan membacakan bahan utama deres, ayat, dan hadis Tarbawi. Yang pertama, ayat dan hadis kewajiban belajar mengajar, yaitu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmunya, memperdalam ilmu pengetahuan agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hadis An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khunaziril jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Rawahu Ibnu Majah ayat 244. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari atau menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara, emas, dan intan pada leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 244. Yang kedua, ayat dan hadis tentang hakikat dan tujuan pendidikan, yaitu terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 138 sampai 139. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh umat manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Hadis terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqa
yatlubu fihi ilma. Salakallahu bihi tariqa mantarukil jannah. Wa innal malaikah la tad'u ajinataha li talabul ilmi roda bima yasana'a. Wa innal ilma la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard wal hayatanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal ilmi 'alal ibadi kafadlil qamari liyalatal badari ala sanaril kawakab. Wa innal ilmi warasatul annabiyyu wa innal annabiyyu lam yu'arithu dini ra'a wala darahama innama warasul ilmi faman akhadha bihadzon wafar. Rawahu al-Baihaqi. Yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan yang dimanfaatkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalannya ke surga dan para malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menuntut ilmu lantaran puas dengan apa yang telah dikerjakan. Bahwa orang alim itu didoakan oleh penghuni-penghuni di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang di dalam air sekalipun. Kelebihan orang alim daripada abid bagaikan kelebihan bulan daripada bintang-bintang yang lain. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi dan para nabi-nabi itu tidak mewariskan semata uang dinar dan dirham pun. Tetapi para ulama itu hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambilnya, ia mendapatkan saham yang besar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, yang ketiga, ayat dan hadis tentang urgensi ilmu dan ulama terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahullahu lakum. Wa idza qila shuzu yarfa'allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa ghurabibu sud wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtaliful alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi ulama.
Innallaha azizun ghafur. Artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada macam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhu aliman au muta'allima au mustami'a au mujiba wala takunil khamisa fatahlika, rawahu At-Tabrani. Artinya, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ada bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu orang-orang yang alim, pendidik, atau pelajar, pembelajar, atau pendengar, atau pecinta ilmu ulama. Dan janganlah kamu menjadi yang kelima, tidak termasuk dari yang 4 di awal, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.